Shalom saudara-saudara, puji Tuhan kita masih bisa diberikan kesehatan, kekuatan, belajar firman Tuhan. Saya rasakan satu sukacita yang luar biasa kalau kita masih bisa belajar firman Tuhan seperti ini. Kita tidak bisa ke gereja beribadah karena pandemi, tapi kita bisa belajar melalui video saya ini. Tuhan kasih kekuatan kepada saudara. Kita akan memasuki sekarang bagian kedua, waspada terhadap serangan iblis kepada kita orang Kristen. Saya akan kembali bacakan dari 1 Petrus 5 ayat 8 dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Hendaklah kamu waspada dan siap siaga, sebab iblis adalah musuhmu. Ia seperti singa berjalan ke sini ke sana kemari sambil mengaum mencari mangsanya. Dalam sesi yang pertama tadi kita sudah belajar tentang serangan iblis terhadap orang Kristen, yaitu iman kerohanian orang Kristen. Sekarang kita akan belajar bersama-sama serangan iblis terhadap orang Kristen, yaitu kehidupan orang Kristen. Yang pertama yang kita akan belajar bersama-sama yaitu kekudusan orang Kristen. Tak kalah kita lengah, kita sudah capek, entah capek pikiran, capek hati, capek perasaan, capek emosi, capek fisik, bahkan mungkin kita sudah capek rohani. Di saat itulah iblis masuk menyerang kita. Dalam hal apakah iblis masuk tentang kehidupan kita? Yang pertama yaitu ketidakpuasan atau tidak puas. Tidak puas dengan keadaan yang ada. Mulai membanding-bandingkan dengan diri sendiri dengan orang lain. Kita yang pertama mulai membandingkan pasangan kita. Kita bandingkan istri kita. Kenapa istri saya tidak seperti dia, gak seperti dia. Gak seperti asisten saya. Yang lebih cakep, yang lebih baik. Mulai bandingkan. Kita mulai bandingkan istri saya, kenapa istri saya tidak punya anak, kok dia bisa punya anak. Mulai bandingkan saudaraku, istrinya sendiri dengan istri orang lain. Bahkan mulai membandingkan suami kita dengan suami orang lain. Wah, bahaya sekali saudaraku. Kita mulai membandingkan anak kita dengan anaknya orang lain. Sehingga berantakan semuanya, cerai-berai semuanya. Tidak ada ketenangan, kedamaian dalam hidup kita. Karena kita mulai membanding-bandingkan. Iblis masuk di dalamnya. Yang kedua adalah membandingkan harta kekayaan. Kenapa orang itu bisa beli mobil? Kenapa dia tetangga itu bisa begini, bisa begitu? Kita mulai membanding-bandingkan saudaraku. Akhirnya saudara, tak kita mulai membandingkan harta kekayaan kita. Akhirnya apa? Kita mulai main korupsi, kita mencuri, bekerja dengan ilegal, yang tidak benar. Karena kita lakukan itu untuk mendapatkan uang. Saudaraku, karena kita mulai banding-bandingkan kekayaan kita dengan orang lain. Kita mulai membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Kenapa kok saya begini? Kenapa penampilan saya begini? Kenapa tidak seperti itu penampilan saya? Dan seterusnya. Akhirnya saudaraku, disitulah kita jatuh karena iblis masuk dalam hal ini saudaraku. So, catatan perlu kita ingat baik-baik. Masing-masing kita mempunyai porsi sendiri-sendiri. Kita punya talenta sendiri-sendiri. Kita punya kelebihan, kekurangan sendiri-sendiri. Mari kita mensyukuri semuanya ini. Jangan kita membanding-bandingkan. Iblis justru masuk dalam hal ini. Yang kedua adalah iblis masuk kita mengenai cinta uang. Karena cinta uang kita menghalalkan segala-galanya. Dan lakukan apa yang kita bisa lakukan. Yang haram menjadi halal, saudaraku. Kita akan pelajari nanti di episode berikutnya tentang cinta uang. Tentang kebohongan, saudaraku. Dalam rumah tangga terjadi kebohongan, iblis masuk di dalamnya. Sehingga kita bohong dengan pekerjaan kita, kita bohong kepada istri kita bohong kepada pimpinan kita, kepada bos kita bohong dengan teman kita bohong dengan rekan kerja kita. Nggak bisa dipercaya. Iblis masuk dalam hal-hal seperti ini. Lalu berikutnya, iblis masuk dalam hal kebencian. Tidak ada pengampunan. Dendam. Penuh dengan kebencian dalam hatinya.
Tidak bisa mengampuni orang lain. Kita akan belajar nanti di episode berikutnya juga tentang hal ini. Tidak bisa mengampuni. Lalu yang kelima berikutnya adalah perpecahan. Dalam rumah tangga terjadi perpecahan. Antara suami, istri, anak, orang tua. Dalam pekerjaan terjadi perpecahan. Dengan rekan kerja terjadi perpecahan. Di gereja terjadi perpecahan. Antara pendeta dengan pendeta terjadi perpecahan. Antara penatua dengan penatua, diakan dengan diakan terjadi perpecahan. Semua terjadi perpecahan. Iblis masuk semuanya. Hati-hati saudara. Iblis bekerja dengan cara-cara yang seperti ini. Kita akan nanti belajar di episode berikutnya. Tuhan tolong saya, akan saya persiapkan dengan baik. Yang berikut adalah patah semangat. Ini saudaraku. Tidak ada keberanian lagi untuk hidup. Tidak ada semangat lagi untuk hidup. Tidak ada kemauan lagi untuk hidup. Selalu ingat pada masa-masa yang lalu. Selalu ingat akan dosa-dosa yang lalu yang saya lakukan. Padahal saya sudah minta ampun sama Tuhan. Iblis masuk mematikan mental kita. Mematikan jiwa kita. Mematikan pikiran kita. Bahkan mematikan akan rohani kita. Sampai mematikan kehidupan kita. Akhirnya saudaraku, kita lemah. Kita gak ada kekuatan. Rohani kita makin hari makin merosot. Akhirnya kita stres. Depresi. Bahkan bisa gila. Bahkan lebih celaka kita bisa bunuh diri. Karena kita kehilangan semangat. Tidak ada tenang. Tidak ada damai. Iblis masuk sudah dengan cara-cara seperti ini sudah. Kita kehilangan semangat. Mari kita datang sama Tuhan. Kita akan belajar berikutnya yang terakhir. Adalah bagaimana kita bisa menang menghadapi serangan setan ini. Pasti ada jalan keluar bagi anak Tuhan. Sekalipun iblis lihai, licik dan sebagainya. Tapi kita punya Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan belajar berikutnya. Solidio Gloria. Tuhan memberkati saudara. Amin.